Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua untuk Ikhlas Hati Channel. Ya, jadi harapannya mudah-mudahan dengan Ikhlas Hati Channel ini sebagai sarana dakwah. Jadi kita bisa memanfaatkan ini untuk sebagai ajang dakwah lah. Ajang dakwah sebagai membangkitkan gairah teman-teman yang lain juga untuk terus beramal dan beribadah. Ya, demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah semuanya Allah. Kita sudah membahas masalah ridha. Ridha itu kalau di dalam bahasa awam itu kita menikmati sesuatu dan menerima. Sehingga Allah mengatakan barang siapa yang ridha dengan sedikit rezeki yang diberikan oleh Allah, maka Allah akan ridha dengan perbuatan yang sedikit saja, tidak usah banyak sekali, kata Allah. Sekarang masalahnya, apakah kita tidak boleh berdoa dan berusaha? Ya. Jadi kalau kita berada pada suatu tempat, kita sakit, apakah kita terima begitu saja atau kita berusaha? Ketika kita berdoa, sembuhkan saya dari sakit, apakah doa ini melawan ridha atau tidak? Ya, nanti ada sebagian orang mendengar, hai kamu kenapa tidak menerima sakit? Kan ini kan harus ridha, kita harus menerima. Ini bagaimana dengan doa? Kita sedang dalam musibah. Kalau di dalam pembahasan kita harus kita terima semuanya. Jadi kita harus ridha terhadap musibah, ridha terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Apakah doa seseorang itu akan melawan qada, melawan yang ridha itu? Ya. Jadi ini pembahasan kita sekarang. Apakah doa atau usaha seseorang untuk jauh daripada sesuatu hal yang diharamkan oleh Allah itu bertentangan dengan ridha atau tidak? Wala yakhrud sahibahu an maqamir ridha. Jadi kita ini memang tidak keluar apapun yang kita lakukan dari ridha Allah Subhanahu wa taala, apapun itu. Jadi kita diberikan nikmat sedikit kita ridha, tidak diberikan pun kita ridha. Atau hal-hal yang negatif kita terima, kita diberikan sakit dan lain sebagainya. Wa kadzalika karahatul ma'asi. Demikian pula seseorang itu kan membenci maksiat. Apakah dia diam saja? Dia mengatakan, aduh saya sudah ridha ini, saya ditakdirkan untuk menjadi seorang yang berbuat maksiat, maka saya ridha menerima putusan Allah. Apakah seperti itu? Wasa'yu fi izalatiha bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar la yunaqiduhu aidan. Ya. Jadi kita ini ketika ingin melawan sesuatu, melihat kemungkaran, melihat maksiat, kita bukan diam saja dan mengatakan saya ridha dengan maksiat itu. Tetapi ketika melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar la yunaqidu ridha, kata Imam Ghazali. Jadi tidak bertentangan dengan ridha. Ini enggak bertentangan dengan ridha. Jadi kita lari dari sesuatu hal itu tidak bertentangan dari ridha. Kita dari penyakit yang kita itu merasa ini kampung ini sudah kena penyakit dan kita mau lari dari kampung itu. Apakah kita tidak menerima takdir atau tidak ridha? Ini juga tidak, kata Imam Al-Ghazali. Jadi ini namanya kita berusaha untuk ke tempat yang lebih baik lagi.
Ya, jadi bukan lari dari qada, tidak, untuk menuju ke tempat yang lebih baik lagi. Fa amma doa faqad ta'abbadna bihi. Kita memang kan disuruh berdoa oleh Allah apapun yang terjadi. Kalau usaha kita usaha kita bangkrut, kita disuruh berdoa. Anak kita sakit, disuruh berdoa. Ini merupakan usaha. Karena kita tidak tahu hasil akhirnya bagaimana nanti. Makanya usaha kita bagaimana, itulah berdoa. Makanya Rasulullah SAW di sini disebutkan Rasulullah itu yang paling tinggi tingkatan ridha itu adalah Rasul. Sedangkan Rasul sendiri itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa yad'unana raghaban wa rahaba. Rasulullah selalu berdoa. Apapun yang terjadi Rasulullah selalu berdoa. Apapun yang terjadi Rasulullah selalu bersyukur dan berdoa mendekatkan diri kepada Allah. Jadi bukan ketika terjadi sesuatu Rasulullah tidak berdoa. Dan ini membuktikan kalau doa itu tidak bertentangan dengan ridha, tidak bertentangan dengan ridha. Ketika Rasulullah SAW disihir oleh seorang pemuda Yahudi bernama Labid Al-A'sam. Jadi ketika Labid Al-A'sam bersama anaknya mengguna-guna Rasulullah SAW, Rasulullah diajarkan oleh dua malaikat bagaimana cara supaya bisa lari daripada sihir ini. Jadi artinya doa lari dari sihir itu bukan doa menolak ridha, tidak. Bukan berarti saya sudah kena sihir, saya terima semuanya dari Allah. Yang gejuk-gejuk. Lo gak gejuk gatin ya Allah, saya terima semuanya. Saya diberikan sakit oleh Allah, saya terima semuanya. Tidak. Rasulullah terus berdoa, apapun yang terjadi selalu berdoa. Maka Rasulullah menjadi contoh bagi yang lain. Makanya Imam Ghazali mengatakan, fa'a'la muqamati ridha wa huwa rasul. Yang paling tinggi tingkatan ridha itu adalah Rasulullah. Dan kita mengikuti Rasulullah. Bagaimana Rasulullah SAW ketika diberikan sesuatu oleh Allah selalu berdoa. Apakah itu kebaikan atau kejahatan? Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka selayaknya kita mengikuti Rasulullah. Dan doa yang kita panjatkan itu tidak menolak ridha. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Bukan. Ya, waratu bil hayatid dunya watma'annu biha. Ya, ini berbeda lagi nanti. Nanti berbeda lagi dengan orang yang memang dia di kehidupan dunia sudah hidup dalam maksiat. Di kehidupan dunia dia tidak memikirkan akhirat. Apa kata dia? Saya ridha terhadap apa yang sudah diberikan oleh Allah. Ini dicaci oleh Allah, ya Pak. Orang yang seperti ini dia mengatakan saya cukup di dunia saja. Saya menikmati dunia saja. Karena kenapa? Karena memang ini yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, celakalah orang-orang waradu bil hayatid dunya watma'annu biha. Dia sudah ridha dengan kehidupan dunia dan dia tenang dengan kehidupan dunia. Jadi ketika diberikan jabatan dia sudah tenang, ketika diberikan harta dia tenang, ketika diberikan kesehatan dia tenang. Maka Rasulullah mengatakan, semua itu kan ujian. Diberikan kesehatan ujian. Diberikan sakit juga ujian juga. Maka di dalam tafsir Al-Baghawi apa kata beliau? Al-ibtila'u imma bi khairin wa imma bi syarrin. Ujian itu bisa dengan hal yang baik-baik, bisa dengan hal yang buruk-buruk. Jadi bukan berarti ketika kita diberikan jabatan, diberikan harta, diberikan kenikmatan itu bukan ujian. Itu ujian. Dan ketika kita diberikan sakit, kurang harta, kurang hasil panen dan lain sebagainya, itu juga ujian. Tetapi yang pada ayat ini Allah mengatakan barang siapa yang nyaman dengan kehidupan dunia, lu kan nyaman kehidupan dunia, dia bermuat terus kehidupan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala mencaci mereka. Artinya dia sudah tenang dengan dunia ini. Maka di dalam konsep Imam Ibnu Katsir, jadikanlah dunia ini sebagai fasilitas untuk bisa dapat akhirat. Ya. Dan bodoh sekali orang yang menggunakan dunia ini hanya untuk menikmatinya saja, tidak dapat yang lain. Dia menikmati saja, tetapi tidak bisa untuk mendapatkan akhirat. Jadi makanya kata Imam Ibnu Katsir, anta ja'alad dunya safinatan limaksudihal akhirat. Jadikanlah dunia ini sebagai fasilitas untuk bisa dapat akhirat. Maka kalau kita ingin dapat akhirat, tidak melalui dunia juga mustahil. Kita membutuhkan pakaian untuk beribadah.
Kita membutuhkan kendaraan untuk beribadah. Kita membutuhkan sesuatu untuk beribadah. Kita butuh harta untuk beribadah. Seorang nggak mungkin naik haji kalau tidak punya harta. Maka dengan harta ini, seseorang mencari fasilitas, menjadikan fasilitas dunia untuk bisa dapat akhirat. Maka Allah mengatakan, celakalah orang yang sudah diberikan fasilitas dunia, dia menikmati dunia itu dan sudah tenang dengan itu, fasilitas itu, dan akhirat tidak dia pikirkan. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dar ala syarrin kafa'ilihi." Orang yang menunjukkan kepada kejahatan, dia seperti orang berbuat kejahatan itu sendiri. Ada juga pada hadis lain, orang yang dia itu diam saja dan ridha melihat kejahatan. Ini walaupun hadis ini tergolong hadis dhaif. Seseorang melihat kejahatan dan dia ridha tentang kejahatan itu, dia sama seperti berbuat kejahatan itu. Contoh ya, kita ketika pergi ke suatu tempat, kita melihat, saya sudah ridha apa yang sudah diberikan oleh Allah. Bah juga dia. Pencurian seperti orang berbuat maksiat. Tapi dalam tanda kutip, yang ridha. Artinya ada juga yang tidak ridha. Dia melihat maksiat, tidak sanggup dia mencegah, tapi dia tidak ridha ya Pak. Dia tidak ridha dengan maksiat itu. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan, yang dimaksud dengan selemah-lemah iman itu, ketika seseorang melihat maksiat, dia membenci maksiat itu, walaupun dia tidak sanggup mencegah maksiat itu. Ini selemah-lemah iman. Dan seburuk-buruknya, seorang yang melihat maksiat, dia membiarkannya, dan dia setuju dengan maksiat itu. Yang paling buruk Pak. Inilah yang dimaksudkan dengan ad-dal al seorang yang menyaksikan man syahida mungkaran faradhiya faka'annahu qad fa'alahu. Ini walaupun hadis ini sebagian ada yang mengatakan ini hadis dhaif, ada yang mengatakan tidak dapat, lam ajid lahu aslan. Jadi apakah hadis ini tidak ada petunjuk, bagaimana tingkatan level hadis ini. Tetapi bisa kita pahami, kita itu hidup di dunia ini ketika diberikan sesuatu oleh Allah, usaha yang untuk lari dari itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sakit, kita lari dari sakit itu. Ini dipuji oleh Allah. Ketika kita diberikan sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menjaga-jaga diri. Ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti kita tidak boleh berdoa, nanti lari dari ridha. Kita tidak boleh lari dari kampung ini karena sudah diberikan penyakit taun. Itu sudah bertentangan dengan ridha, tidak. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waqad amarallahu ta'ala bil hasad wal munafasah fil khairat. Jadi dalam hal kebaikan begitu juga. Kita tidak cukup dengan apa yang kita terima. Lun katib dah sembahyang fardu 5 go wate mendong. Sunat hana perlepi hana buku sunat. Lun karida apa yang nak. Saya sudah rida seperti salat seperti ini, enggak khusyuk pun enggak apa-apa. Karida ke kalau yang diuji oleh Allah. Itu tidak boleh juga. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis, Allah menyuruh kita untuk berlomba-lomba dalam hal kebaikan, bukan menerima apa adanya. Nyo taduk kakelah lun kan saingan awaknya nya uru-uru manli mendu. Lun han sanggup beribadah, bukan seperti itu. Ya, ini tidak termasuk ridha. Dia berpegang lun ka ridha apa yang diuji oleh Allah. Memang sebesar ini kemampuan saya untuk beribadah. Tidak. Kita disuruh untuk berlomba-lomba dalam beribadah. Dan jangan salah juga, ibadah itu, kalau kata Imam Al-Baghawi, ismun jami'un, mencakup semuanya. Bukan berarti ibadah itu salat saja. Bukan berarti ibadah itu puasa saja. Bukan berarti ibadah itu bersedekah saja, tidak. Ibadah itu dalam cakupan yang luas. Jadi ibadah itu kullu ma yuhibbuhullahu wa yurdihi zahiratan kanan au batinah fahuwa ibadah. Segala sesuatu yang dicintai oleh Allah, diridai oleh Allah, zahir maupun batin, itu ibadah. Ya. Jadi bukan berarti kita duduk saja kakelah lun bah lagi nyontong lun. Karidha lun ngempu yang kana ya, Pak. Itu tidak boleh ya, Pak. Maka disuruh kita untuk berdoa lagi. Ya Allah, ajarkan saya agama. Ya Allah, berikan pemahaman kepada saya. Falyatanafasil mutanafisun. Maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Berlombalah untuk mencari rahmat Allah. Berlombalah berbuat kebaikan supaya kamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi jangan nanti ridha itu menjadi sebuah apa istilahnya, kafilah lun bah lagi yang mentok. Mari kita tuntut ilmu, dah cukup saya biar segini aja. Katib no ilmu, kamu tinggi-tinggi dah ilmu, bah. Untuk apa? Untuk apa? Biarlah orang lain nanti mengajarkan saya. Untuk apa ibadah biar seperti ini sajalah. Biar bangun tengah malam salat 2 rakaat saja, enggak usah berlomba-lomba lagi. Biar saya baca Quran talah-talah Allah bah ke dia, kita karat cipi. Ya, untuk apa? Kalau kita karat bi, kita tak bisa seperti si fulan yang ahli ini dia hafal Quran, hana-hana sama dengan si fulan. Ya. Ini pemahaman tentang ridha yang keliru dan salah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun." Di dalam beribadah kita disuruh berlomba-lomba. Tetapi di dalam kejahatan baik berlomba-lomba ya, dalam kejahatan disuruh tinggalkan kejahatan itu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini sudah pernah kita bahas mungkin beberapa bulan yang lalu. Ketika seseorang itu melihat akhirat, hendaklah melihatnya kemana? Ke atas. Supaya apa? Termotivasi untuk beribadah. Kalau kita cuma salat zuhur saja, maka kita harus lihat orang di atas. Oh, tetangga lun leho maghrib 5 ngote gitu mayang. Mata lun hai lun sembayang lagi beliau. Ya. Jadi masalah ibadah lihat ke atas. Jadi jangan ibadah lihat ke bawah. Kalau ibadah lihat ke bawah, maka ibadah kita tidak pernah meningkat. Ketika ditanya oleh orang lain, kenapa salat zuhur saja, salat lain tidak? Apa jawab dia? Sudah lumayan saya lun kate lun tim sembayang leho. Tetangga lun itu mayang kan. Nyo kalau tim sudah lumayan saya salat zuhur. Ni orang lain pun tak mau salat dia. Ya, jadi tak boleh ibadah itu lihat ke bawah. Kenapa sedekahnya sedikit sekali? Sudah lumayan saya sedekah sedikit. Si pula naik bersedekah. Ya, jadi tak boleh ibadah lihat ke situ. Jadi ibadah itu lihat ke atas. Ya, lihat ke atas. Tetapi kalau dunia itu kata Rasulullah, lihatlah ke bawah. Ini kalau ingin hidup berkah ini. Kalau ingin hidup berkah, ketika ibadah lihatlah ke atas, ketika dunia lihatlah ke bawah. Kita diberikan sehat oleh Allah, alhamdulillah kan sehat lun, tetangga lun hana sehat sakit. Orang yang sakit begitu juga alhamdulillah, saya masih diberikan ini oleh Allah. Tetangga saya sudah meninggal dunia. Jadi lihatnya ke bawah. Untuk apa? Untuk motivasi. Jadi arti motivasi apa? Supaya dia terus untuk mengejar akhirat. Artinya dia beribadah terus dan supaya dia itu termotivasi, tidak frustasi ketika hidup di dunia. Yang dunia ini merupakan fasilitas. Menyahana dunia hana fasilitasnya. Fasilitas untuk menuju akhirat. Maka manfaatkanlah dunia ini dalam tanda kutip, artinya bukan menikmati secara tidak benar. Manfaatkanlah dunia ini untuk bisa dapat nikmat mutlak. Ketika seorang dimasukkan nanti ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ada 2 hadis yang berbeda. Walaupun 2 hadis yang berbeda, tetapi maksudnya sama. Mungkin ada penambahan. Yang kedua menambah yang pertama menambah yang kedua. Apa hadis yang pertamanya? La hasada illa fi itsnain. Tidak boleh kita itu dengki kepada orang lain kecuali 2 hal. Ya. Jadi dengki ini hubungan dengan ridha juga. Yang pertama, rajulun atahullahu al-hikmah fahuwa yubayyinuha fin nasi wa yu'allimuha. Ada seorang laki-laki, dia diberikan ilmu oleh Allah, dia mengajarkan ilmu ini kepada orang lain. Kita boleh dengki, Pak. Boleh dengki terhadap orang ini. Dengki maksudnya bagaimana? Kenapa dia bisa mengajarkan orang lain? Kenapa saya tidak bisa? Ya, Pak. Nyanyi dengki, Pak. Maka kita terus mencari ilmu. Kenapa si fulan bisa? Kenapa saya tidak bisa? Ya. Jadi tak boleh nanti kakilah lun ridha aja lun. Memang bodoh lun Pak. Lun cukup bodoh. Orang lain cara, orang lain pintar dia, bisa ini, bisa ini. Saya tidak bisa apa-apa. Ibadah hanya tepu-tepu aja, kan kemah lagi yang laju ni. Kita ridha, enggak boleh menolak ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini pemahaman yang keliru. Rasulullah menyuruh kita untuk ketika melihat seseorang itu dia mengajarkan orang lain hikmah, maka kita harus dengki juga sama dia. Dengki dalam maksud apa? Kenapa bisa seperti itu? Saya juga bisa seperti itu. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, wa rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakathu fil haqqi. Seorang laki-laki yang diberikan harta banyak oleh Allah, dengan harta itu dia bersedekah. Makanya kita melihat nanti orang lain, oh si fulan jadi bersedekah, kenapa saya tidak? Ya, saya harus bisa juga seperti si fulan untuk bersedekah. Ya. Jadi jangan sampai nanti dibangkitkan di padang mahsyar nanti baru diminta kembali lagi.
Karena di dalam Al-Quran itu diungkapkan, ada sekelompok manusia ketika dibangkitkan di padang mahsyar, dia tidak punya apa-apa, tidak punya pahala sedekah, tidak punya apa-apa dia, sehingga dia mengatakan kepada Allah, ya Allah, kembalikan kami sebentar saja, lana sadaqanna, kami akan bersedekah dan kami akan jadi orang-orang yang saleh. Tapi tidak bisa lagi untuk kembali, karena kita ini sudah masuk ke level-level selanjutnya. Tidak bisa level ini atret ke belakang, tidak bisa, kecuali harus dia lalui level-level ini. Pada hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, ini hadisnya kan berbeda tadi, cuma nanti yang pertama menutupi yang kedua menutupi yang pertama, bahkan saling melengkapi satu sama lainnya. Wa rajulun atahu Allahul Quran fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wan nahar. Kita hendaklah dengki, ya, ini dengki yang dibolehkan, Pak. Ya, jadi makna dengki apa? Bukan dengki benci ke orang tersebut, tidak. Kita dengki terhadap apa yang didapatkan oleh orang itu, Pak. Apa yang dia dapatkan? Wa rajulun atahu Allahul Quran. Seorang laki-laki yang diberikan oleh Allah pemahaman terhadap Al-Quran. Fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wan nahar. Jadi dia itu membaca Al-Quran siang malam, baca Al-Quran. Ya, maka Rasulullah mengatakan, hendaklah kalian dengki kepada orang tersebut, iri terhadap orang tersebut. Kenapa dia bisa baca Al-Quran siang malam? Kenapa saya tidak baca Al-Quran? Ya. Jadi tak boleh kita duduk kaki lalu rida lagi rida lagi. Menyutak rapi memang tetap lagi tapi menyutak kerja api lagi tapi cik pun tak kerja tak. Jadi ini namanya tidak menolak ridha, Pak. Tidak menolak ridha. Doa kita, usaha kita tidak menolak ridha. Bahkan begini, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berdoa kepada Allah, ya Allah, apabila takdir saya jelek, maka baguskan takdir saya. Ya. Pertanyaannya, apakah Umar berdoa kepada Allah untuk menolak takdir Allah, untuk menolak keputusan Allah? Sedangkan menolak keputusan Allah itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagaimana ini? Kan bertolak belakang. Maka kita ketika melihat sebuah hadis, harus kita lihat dulu munasabahnya apa? Apa maksudnya? Ini hadis ini dijawab oleh Ibnu Abbas di dalam tafsir beliau. Takdir itu dua. Ada takdir Lauhul Mahfuz, ada takdir malaikat. Ya. Bagaimana takdir Lauhul Mahfuz? Takdir Lauhul Mahfuz adalah takdir yang tidak diketahui oleh seorang pun. Yang takdir ini tidak berubah sedikit pun, tidak bisa berubah. Termasuk para malaikat tidak tahu apa isi di Lauhul Mahfuz. Ya, kalau istilah kita prediksi, kalau bahasa kita. Kalau adalah Allah itu bukan prediksi, tapi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita memprediksikan dunia ini masa depan. Prediksi ini prediksi. Secara ilmu manusiaan, maksiat akan berkembang dan lain sebagainya. Kemudian kita simpan buku kita itu, prediksi kita di sebuah tempat. Tidak ada yang tahu, Mak. Ya. Kenapa kita bisa memprediksikan? Karena ilmu yang kita dapatkan, karena pengalaman yang kita dapatkan. Nyomonyo zaman lagi sampai orang makin syirik ba Allah, Mak. Kita prediksi, Mak. Ini prediksi manusia, ya, Mak. Atau seorang memprediksi bola. Ini pertandingan ini akan dimenangkan oleh ini. Dia tulis, kemudian dia tutup di sebuah buku. Ini namanya Lauhul Mahfuz. Ini ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah ini tidak ada yang bisa mengotak-atik, tidak ada yang bisa mengotak-atik, termasuk malaikat sendiri. Sehingga Imam Ibnu Abbas mengatakan, Lauhul Mahfuz adalah sebuah tempat seluas langit dan bumi. Kalimat seluas langit dan bumi maknanya luas sekali. Kenapa langit dan bumi? Karena manusia yang mengenal cuma langit dan bumi saja. Bumi tempat menginjak, kemudian lihat langit. Yang lain tidak tahu dia. Maka diungkapkan langit dan bumi. Lauhul Mahfuz itu tidak ada yang bisa mendeteksi, kata Ibnu Abbas. Jadi sebuah tempat tidak ada yang bisa masuk ke dalamnya. Inilah Lauhul Mahfuz. Satu, ini tidak bisa berubah. Yang kedua, takdir yang ada di tangan malaikat. Kok bisa malaikat tahu takdir? Malaikat tahu takdir karena diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bocoran daripada Lauhul Mahfuz untuk setahun ke depan. Bisa saja bocoran itu sama seperti Lauhul Mahfuz, bisa saja tidak sama. Artinya diberitahukan kepada malaikat, si fulan akan meninggal tahun depan. Si fulan rezekinya begini, si fulan rezekinya begini. Ya, sehingga apa? Yang dimintai oleh ini takdir ini bisa berubah. Takdir yang ada di tangan malaikat itu bisa berubah. Bisa saja tidak sesuai dengan apa yang sudah diberitahukan oleh Allah. Bagaimana caranya? Kita dengan berdoa.
Jadi berdoa kepada Allah, ya Allah menyo takdir lun bro, dia dengan malaikat, tolong baguskan takdir saya ya Allah. Kita tidak protes yang ada di Lauhul Mahfuz. Hanya ada protes nih, Pak. Cuma kita minta kepada Allah, kalau takdir saya jelek yang ada di tangan malaikat itu, robahlah menjadi yang baik. Apakah bisa? Bisa, kata Allah. Maka di dalam Al-Quran Allah berfirman begini, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah bisa menghapus takdir kita yang jelek dan mendatangkan takdir yang baru. Wa indahu ummul kitab. Tetapi yang tidak bisa berubah adalah takdir di Lauhul Mahfuz. Berarti ini takdir apa ini? Ini adalah takdir yang ada di tangan malaikat. Kapan Allah beritahukan? Allah beritahukan kepada malaikat ini ketika turunnya Al-Quran, Lailatul Qadar. Maka ketika itu Allah beritahukan untuk setahun ke depan, rezeki si fulan begini, kemudian kematiannya begini, apakah dia bahagia atau tidak bahagia. Selama 1 tahun ini malaikat sudah tahu takdir kita. Kagak bukan doa takdir katanya. Ya. Inilah yang kita minta untuk dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Ya, ini contoh lagi, Pak. Jadi diberikan contoh oleh Imam Ghazali. Wa amma bughdul kuffar wal fujjar wal inkar alaihim wa maktahum fama warada fihi min syawahidil Quran wal akhbar. Jadi kita itu di dalam Al-Quran disuruh benci sama Yahudi. Suruh benci Yahudi, benci orang kafir, benci orang mungkar, benci orang berbuat maksiat. Memang disuruh benci, Pak. Maknanya kalau kita itu dilarang macam-macam dengan Yahudi, jangan angkat dia sebagai pemimpin. Jadi bukan diam saja, ya Pak. Nyok iman dah kakak lagi yang kita terima orang juga dia, Pak. Tak boleh kita terima saja. Allah kakilah golput aja gede. Tak boleh juga, Pak. Tak boleh juga. Artinya kata bino kan ridha juku yang je ridha lu. Tak boleh juga. Maka dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, la yattakhidil mu'minunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Jangan kamu angkat orang kafir sebagai pemimpinmu. Ya. Kafir yang bagaimana? Orang yang kita angkat pemimpin itu dia tidak mengenal Allah. Satu. Yang kedua, orang yang kita angkat menjadi pemimpin itu dia itu kufur ihsan. Bagaimana kufur ihsan? Di dalam keseharian-harian dia, ketika dia melakukan sesuatu dia tidak yakin kepada Allah. Dia tidak yakin, ini kufur ihsan, apa betul ini atau tidak? Saya berbuat maksiat apa betul? Dia akan diazab atau tidak? Atau dia kufur nikmat? Bagaimana kufur nikmat? Dia sudah lupa kepada Allah ketika diberikan sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kufur ingkar. Memang betul-betul dia tidak mengenal Allah, temayang tan teputan. Atau kufur juhud. Dia seorang ahli ibadah tetapi pada akhirnya dia ingkari. Dia mencuba tegau, padahal urun temayang apa? Urun temayang, ya. Atau kufur inat. Kufur inat, kufur kerhulai, Pak. Kufur kerhulai, dia tahu itu wajib tapi tak mau dia lakukan. Dia tahu salah wajib tapi tidak mau beribadah. Kemudian yang terakhir kufur nifak. Mana kufur nifak? Jangan angkat pemimpin itu orang munafik, nyampe angkat orang munafik. Ya. Makanya Allah memberikan apa namanya? Masukan-masukan, mengajarkan manusia la yattakhidhil mu'minunal kafirina awliya. Jadi tak boleh diam saja. Kakilah wah gede lo ridha lo. Hanya buku diputuskan aja lo ridha lo ni, Pak. Contoh begini ya. Sesuatu hal yang haram ya, sesuatu hal yang haram. Jadi yang haram ini walaupun kita ridha apapun tetap haram, Pak. Tetap haram ya. Lo kan ridhanya hanya buku lo baju ridha lo. Tetap haram walaupun ridha ni, Pak. Tetap haram. Atau jual beli yang haram, hanya buku lo ridha lo terima, Pak. Lo terima, tetap haram dan riba itu. Walaupun kita ridha, kan sama-sama ridha ada bekahnya, Pak. Butuh sama-sama ridha, tapi nya haram ya, Pak. Kita menukar sesuatu dengan khamar atau lain sebagainya. Saya sudah ridha, hanya pucuk juga ridha. Karena di dalam ini antara din. Dalam jual beli itu ada unsur-unsur ridha satu sama lainnya. Walaupun ridha, kalau unsurnya itu tidak baik, maka tidak baik juga ridha kita. Jadi tak boleh kita ridha, ya, Pak. Ini begitu juga, jangan salah-salah membawa ridha. Kaki lalu ridha juga yang dia kaki bah lagi yang juga di nang gerobah hijab boleh, ancu-ancu le juga ni. Tak ridha ni. Bukan itu ridha namanya. Ridha ini kita harus berusaha juga. Jadi bukan menerima begitu saja. Yang pertama kita sudah berusaha tidak akan memilih pemimpin orang-orang kafir. Kenapa? Karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wa kadzalika nuwalli ba'da zalimina ba'da. Begitu juga menjadikan orang zalim, urun zalim maknanya. Urun zalim ada pemimpin, urun korupsi, urun zalim ni. Makanya kita ikan sudah berusaha. Ini baru ridha nanti, Pak. Kalau kita berusaha, kalau je, alah kafilah. Pemimpin lun hana terpilih, Pak. Sudah saya ini kan ini, tapi nak terpilih juga. Nak terpilih juga. Memang Allah Subhanahu wa taala mengatakan jangan angkat orang zalim, jangan, Pak. Dia sendiri sudah zalim untuk diri sendiri. Apalagi dia akan menzalimi nanti orang kalian, menzalimi orang lain. Diri sendiri saya sudah menzalimi, Pak. Kalau seorang tidak salah, berarti sudah menzalimi diri sendiri. Seorang mencuri, dia sudah menzalimi diri sendiri. Diri sendiri saja dizalimi, apalagi orang lain nanti. Ya. Artinya kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin, ya sudahlah, lu ridha ya. Lu terima ya Allah. Ini baru ridha di sini, Pak. Ini bukan ridha dari Tuhan, Pak. Tetapi walaupun seperti itu juga, kita harus lu kalau terima. Tapi ketika dapat kemungkaran nanti kita tegur lagi, Pak. Ya, kita tegur lagi. Seorang pemimpin sudah kita pilih. Katakanlah lu ridha yang mana? Ketika beliau buat maksiat, kita datangi dan kita berikan nasihat. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan, almar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu nanti di padang mahsyar akan dibangkitkan dengan orang yang dia senangi. So dia senangi. Orang kafir, orang Yahudi yang memimpin dia senang kepada mereka. Kakilah nyuk daripada hana buah nam demi sapu, maka nanti di akhirat nanti kita akan dibangkitkan dengan orang itu, Pak. Ditambah lagi hadis Rasulullah SAW. Man ahabba qauman, barang siapa yang mencintai satu kaum dan dia menjadikan kaum itu untuk memimpin mereka. Jadi termasuk Yahudi apa saja, untuk mengelola, memimpin dan lain sebagainya. Husyira ma'ahum yaumal qiyamah. Maka orang itu yang kita cintai tadi akan dibangkitkan dengan kita di padang mahsyar, Pak. Ibu kumpul dengan kitanya. Seorang yang mengidolakan seorang yang lain. Tak pengah dia walaupun hanai semayang, yang dengkunya walaupun hanai semayang, hanai ibadah, tapi dia itu dermawan, ya. Orang memimpin gate ni, Pak. Nanti kita akan dibangkitkan dengan dia. Kenapa? Karena kita setuju dengan apa yang dilakukannya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Bukan. Ya ini. Wa bihadza yu'rafu aidan. Ya, ini artinya Imam Ghazali memberikan lagi petuah kepada kita. Anna du'a bil maghfirah wal ismah minal ma'asi wasairil asbab al muayyana ala dini ghairu munaqid. Kita berdoa kepada Allah untuk diampuni oleh Allah. Kita berdoa kepada Allah untuk dijauhkan dari maksiat. Ini doa ini tidak bertolak belakang dengan ridha. Ya, baik salah ni, Pak. Ya, tidak bertolak belakang dengan ridha. Kita sakit, bukan tidak menerima sakit, tidak. Kita berdoa kepada Allah, sembuhkan saya ya Allah. Nepiji ulun dari penyakit. Ini doa ini tidak bertolak belakang dengan ridha. Kenapa? Rasulullah melakukan hal seperti itu. Para sahabat melakukan seperti itu. Jadi bukan berarti hanya berdoa. Tak boleh kita berdoa. Kenapa tak boleh berdoa? Karena ini kan takdir Allah ini. Kita harus terima takdir Allah. Kita harus berdoa. Ketika yang enggak boleh mencaci maki, yang itu yang tidak boleh. Ketika diturunkan musim kemarau, kita terima dan berdoa kepada Allah. Ya Allah menyojud di putra musim hujan, ya menyojud. Yang tidak boleh kita mencaci maki masa. Katu umlom, katu tahlom, itu yang tidak boleh. Ketika diberikan sakit, kata kitlom, kanyolam, itu yang tidak boleh. Tetapi kalau berdoa boleh. Kita berdoa, ya Allah, nepuji ulun dari penyakit, nepu pulih ulun supaya ulun jilo ibadah demah, ya Allah. Ya. Maka salah satu doa yang diperbolehkan, ketika seseorang sakit keras, ketika itu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, menyolong le manfaat untuk masyarakat, nepu berkah umulun, ya Allah. Ya, nampak. Artinya nepu pulih ulun, nepu panjang umulun supaya saya bisa mengajarkan manusia. Tetapi ya Allah, kalau hidup saya menyusahkan saya sendiri, menyusahkan orang lain, lebih baik ne tahu tentang ulun, ya Allah. Artinya apa? Cabut entah nyawang ulun. Ini dibolehkan. Ini tidak termasuk ke dalam pesimis, ya, tidak masuk pesimis. Tapi yang tidak dibolehkan apa? Yang tidak dibolehkan, ya Allah, nepu mati tentang ulun, cukup sakit penyakitnya, ya Allah. Itu yang tidak dibolehkan. Tetapi kalau kita berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau saya nanti bermanfaat bagi orang lain, berikan keberkahan umur saya. Tapi kalau saya tidak ada manfaat bagi diri saya dan orang lain, lebih baik kau cabut saya nyawa saya. Untuk apa penyamu di saya? Ya, satu. Atau yang kedua,
Seorang berhutang. Dia berhutang di mana saja, berhutang di bank, di rumah orang lain, dari mana saja. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan matikan saya dulu sebelum saya menyelesaikan hutang saya. Itu juga dibolehkan. Ya, tapi baik mau hutang itu tapi hanabe. Jadi berdoa kepada Allah supaya panjang umur dan hutang juga. Karena ketika kalau dia berdoa baik dia mati lun segala belah hutang ni, Pak. Waktu itu yang panjang belah hutang itu hanaglah ni, Pak. Jadi ini artinya niat baik, Pak. Niat baik kita. Kita ingin menyelesaikan hutang supaya apa? Jangan ketika meninggal dunia mengkemak hutang, ya, Pak. Mengkemak hutang. Dan kita pun tidak yakin anak kita akan membayar hutang kita. Anak yakin kita, Pak. Ya, Pak. Makanya inilah fungsi anak saleh. Ketika kita meninggal dunia paling enggak ada yang menyelesaikan hutang kita. Maka Rasulullah tidak mau menyalatkan orang yang masih punya hutang. Enggak mau menyalatkan sampai berapa kali itu. Rasulullah mengatakan, coba salatkan, jangan libatkan saya, kata Rasulullah. Saya tidak mau menyalatkan orang yang punya hutang. Jadi bagaimana caranya? Sekarang begini, si fulan ada harta enggak? Ya, selesaikan dulu hutang-hutangnya, baru dibagi nanti. Akhirnya ada seorang pemuda angkat tangan, ya Rasulullah, saya menjamin ya Rasulullah, kalau hutang dia nanti akan saya selesaikan. Baru Rasulullah mau menjadi imam, Pak, ketika salat jenazah. Kalau enggak Rasulullah enggak mau. Kenapa? Karena dia masih sangkut dengan hutang-hutangnya. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Ini ghairu munaqid liridha biqada'illah. Doa itu tidak keluar daripada takdir, Pak. Doa itu tidak keluar, usaha juga tidak keluar. Ketika kita melihat anak gedanya, Pak, anak gedanya hanjitnya beda dengan anak lain, nyampe ridha lah juga, ya, Pak. Sebagai orang ridha lah juga, ya Allah, lu terima dengan lombah lagi oleh juga, ya. Tidak, Pak. Ajarkan anak agama lagi, Pak. Artinya kita berusaha. Nanti ada orang lain ngomong, hai, menyuruhkan lagi ya, kamu menolak qada Allahnya. Tidak, kita tidak menolak qada Allah. Kita terus berusaha supaya anak kita ini bisa seperti orang lain. Supaya anak kita seperti seperti orang lain, menjadi anak yang saleh seperti orang lain. Maka kita berusaha. Usaha kita itu bukan menolak qada, tidak. Ya, usaha kita itu menunjukkan bukan kita itu tidak rida, tidak. Fa innallaha ta'abbadal ibad biddu'a. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan doa itu sebagai sarana ibadah. Maka doanya ibadah. Maka orang yang tidak berdoa itu urang keritnya banyak dan tidak mau beribadah. Kita kan disuruh berdoa kepada Allah, disuruh melekeh kepada Allah, Pak. Jadi mintalah, Pak, mintalah. Dan diberikan juga ada SOP-nya, ya, ada standarnya. Standar doa yang dikabulkan itu minimal, Pak. Kamu tidak memutuskan hubungan silaturahmi dengan tetanggamu, kata Rasulullah. Tapi kalau kamu sehebat apapun kamu, ahli ibadah kamu, kalau kamu memutuskan hubungan silaturahmi dengan tetanggamu, jangan pernah harap doamu akan dikabulkan. Ini tetangga artinya orang paling dekat. Nanti ada juga nanti tetangga, kemudian saudara, walaupun tinggalnya jauh, ya, saudara kita dan lain sebagainya. Yang memutuskan hubungan silaturahmi, maka doanya jangan pernah harap dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Liyastakhrija ad-du'a minhum safa'a dzikri wa khusyu'ul qalbi wa riqatu tadarru. Untuk apa kita berdoa? Supaya hati gelih, ya, Pak. Inilah kajian tasawuf. Artinya fungsi doa itu supaya hati kita bersih. Kita tidak macam-macam berprasangka macam-macam kepada Allah. Dan berdoa kepada Allah. Kemudian untuk apa juga? Khusyu'ul qalbi. Supaya hati kita khusyuk dalam beribadah. Maka kita berdoa kepada Allah. Tak boleh kita berdoa kakilah lu ridha ya Allah. Lu hana khusyuk dalam ibadah kaki lu ridha ya Allah. Itu tidak boleh. Kita disuruh untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala karena doa itu juga ibadah. Disuruh minta untuk hal yang lebih baik. Ya. Kalau kita berbuat maksiat tak boleh ridha dengan maksiat. Lu ka ridha dengan punya pupuknya, lain pun dah pupuk dah. Hana tak pupuk dah berdemi tepu, hebat. Lebih baik pupuk lagi ya. Lebih baik dalam ini kau pada hana tak pupuk tepu. Kadang-kadang ada yang mengatakan daripada lu demecu, hebat. Daripada lu demecu, gak lu pupuknya, hebat. Ini artinya bandingan-bandingan yang seperti ini itu tidak benar. Daripada saya mencuri, daripada saya berbuat begini, lagi orang cupeng masjid, idanya pokoknya cupeng masjidnya. Nyo di rumah Allah nak buku ni, di rumah Allah nak buku, kecuali rumah Allah. Di rumah Allah punya nanti dah cakap ada Allah, nya dah cakap ada Allah nak buku ni, Ini kan prinsip-prinsip yang salah juga. Ya, prinsip. Allah karida menyaluncu anak buku, ya, Allah karida. Mungkin rezeki lu di sini mungkin, ya. Ibarat rezeki pada pagau, ya. Ibarat rezeki lah mesti acuh dah kau, ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah.
Warikatu tadarru, ya. Untuk apa kita berdoa? Untuk lebih tadarru lagi. Untuk lebih kita itu merendahkan diri lagi. Ketika kita memang diberikan sakit oleh Allah, kita berdoa untuk dikuatkan lagi hati kita. Jadi ada doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah saya untuk terus berzikir. Bantulah saya untuk terus bersyukur. Bantulah saya untuk menjadi seorang hamba yang baik, ya Allah. Ya, kita berdoa lagi, Pak. Ya, kita berdoa lagi. Atau Allahumma tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Walaupun saya sakit, ya Allah, lun sakit. Walaupun sakit, lun bangkrut, ya Allah, jadikanlah saya terus di dalam akidah kepadamu, ya Allah. Ya, fi dinika wa ta'atik, dan taat terus kepadamu, ya Allah. Ya, jadi lu rasa kasih 7 turun 15. Ya. Jadi mudah-mudahan insyaallah nanti kita lihat kembali apakah kita lanjut ke ridha, ya, atau kita lanjut nanti pembahasan yang lain. Jadi kita lihat kembali karena ini banyak sekali tentang ridha. Kalau nanti sudah mewakili berarti tidak usah kita lanjutkan lagi. Ya, jadi kita bahas tentang pembahasan yang lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.